Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Budi Arsy. Di video kedua kali ini aku akan membahas tentang renovasi dapur minimalis aku dengan low budget tapi dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi teman-teman, rumah kami ini adalah rumah tipe 21 dengan ukuran lebar 5 meter dan panjangnya 13 meter. Jadi ukuran luas tanah kami itu sekitar 65 meter persegi. Nah, jadi pada saat kita menempati rumah baru kami ini, bawaan dari developer itu hanya ada satu kamar, teman-teman. Jadi pada saat kita menambah satu kamar lagi, di belakang rumah itu masih ada sisa tanah sekitar 15 meter persegi dengan ukuran panjangnya itu 3 meter dan lebarnya 5 meter. Kemudian kami berdua sepakat suatu saat insya Allah kalau kita punya rezeki, kita bisa merenovasi ruangan belakang. Kami sepakat tidak akan menutup semuanya. Kami harus menyisakan space sedikit untuk ruangan terbuka. Karena apa? Karena mengingat rumah kami ini adalah rumah yang sangat sempit sekali. Jadi untuk sirkulasi udara memang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi dengan lebar 5 meter kita ambil 2 meter untuk ruangan terbuka dan sisanya yang 3 meter kami gunakan untuk ruangan dapur. Jadi untuk ukuran dapur kami itu sekitar 3 meter kali 3 meter. Nah, sedikit cerita nih teman-teman. Suatu saat saya tuh melihat beberapa contoh dapur minimalis di Instagram. Memang kelihatan mewah. Memang kelihatan wow banget. Tapi dengan budget 12 juta, mereka itu hanya menggunakan untuk pembuatan kitchen set aja. Jadi aku pikir aduh nggak mungkin dong aku bikin dapur minimalis sesuai apa yang aku lihat di Instagram tersebut. Karena dengan budget 12 juta, aku tambahin sedikit, aku sudah mendapatkan satu ruangan dapur dan satu ruangan terbuka. Tapi dengan catatan, saya tidak mungkin untuk membuat kitchen set. Jadi, seluruh barang-barang dapur aku simpan di bawah meja dapur aku. Oh ya teman-teman, buat kalian semua yang mungkin udah subscribe ke channel aku, saya ucapkan terima kasih. Syukur alhamdulillah, semoga amal baik kalian mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Dan buat teman-teman yang baru aja mungkin mampir ke channel aku, jangan lupa nih untuk subscribe dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar pada saat aku upload video kalian tidak akan ketinggalan. Dan jangan lupa pula untuk di like, di komen kalau ada kekurangannya dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, yuk kita lihat tahap demi tahap renovasi dapur minimalis aku. Ditonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Siapa tahu video kau kali ini bisa menjadikan inspirasi buat kalian semua. Jadi stay tune terus ya. Jadi ini adalah kondisi belakang rumah aku ya teman-teman. Masih asli sebelum aku renovasi. Jadi sebelumnya aku hanya memasang tembok di belakang karena di balik tembok itu adalah area pesawahan. Tuh kelihatan kan? Jadi ukurannya itu panjangnya 3 meter dengan lebar 5 meter. Nah ini adalah bapak tukang aku. Yang menurut aku dia tuh the best banget ya teman-teman. Jadi aku tuh selalu minta ini itu tapi dianya tuh selalu nurutin aja. Dan dia itu kalau bekerja memang fokus full untuk benar-benar bekerja. Dia itu nggak pernah istirahat kecuali di pas jam istirahat jam 12 dan dia jam 1 sudah balik lagi. Dan dia itu bukan tipe orang yang berokok ya teman-teman. Jadi untuk bekerja tuh memang dia benar-benar fokus.
Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin berada di area wilayah Kendal, Jawa Tengah, kalau mungkin membutuhkan tukang, bisa tulis di kolom komentar, nanti aku kasih nomor kontaknya. Saya jamin pasti kalian akan puas. Nah, posisi tembok sudah diplester semua dan sudah diaci, dan atapnya pun sudah tertutup. Kalau kalian lihat di pojok kanan atas itu ada pilar, itu adalah talang ya teman-teman. Memang untuk pembuatan talang aku sangat memperhatikan sekali ya teman-teman. Aku nggak mau dipasang talang semacam talang buatan karena dia tidak akan awet. Tetapi dengan pembuatan talang semacam dicor seperti itu, dia akan awet dan selamanya pun tidak akan bocor. Tahap selanjutnya adalah pemasangan dinding keramik meja dapur aku. Nah, ini hampir 75%, hampir selesai. Dan aku tuh sangat puas banget ya dengan hasil pemasangan keramik ini. Karena terlihat sangat rapi, itu kelihatan kan? Nah, udah selesai 100% sampai di ujung tembok. Untuk pengecatan dinding, aku pilih merek Deluxe Catilak dengan tipe Gardena 45006. Jadi warnanya itu krem muda ya, jadi terlihat lebih terang. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, ini adalah talang yang aku bahas tadi, sudah jadi dan terlihat sangat rapi. Saatnya membuat almari dapur. Sebetulnya aku tuh ingin membuat almari dapur dengan material HPL teman-teman. Tapi mengingat material HPL itu kan tidak murah ya. Jadi aku harus berpikir ulang. Aku putuskan untuk membuat almari dapur dengan material triplex. Tapi aku gunakan dengan ukuran yang paling tebal. Kemudian aku lapisi dengan wallpaper seperti ini. Harus dengan hati-hati cara menempelkannya agar wallpaper ini bisa menempel dengan sempurna dan bisa kelihatan maksimal nanti hasilnya teman-teman. Nah, ini hasil almari dapur setelah aku tempeli wallpaper. Lumayan cukup rapi. Seperti ini, aku memang memilih warna abu-abu, warna yang memang aku sukai ya teman-teman untuk almari dapur. Nah, udah terpasang seperti ini hasilnya. Cukup lumayan rapi sih menurut aku. Nah, ini di dalamnya seperti ini. Material triplek. Dan maaf masih berantakan ya teman-teman, soalnya memang belum jadi 100%. Oh ya, kemarin itu waktu aku order wallpaper, itu ternyata kurang teman-teman. Kemudian aku order ulang, tapi sayangnya warnanya itu agak sedikit berbeda dengan yang pertama. Dan aku pun sadar setelah aku pasang. Nih, kelihatan kan seperti ini. Agak sedikit lebih gelap. Tapi nggak apa-apa lah. Masih terlihat cantik kok menurut aku. Nah, seperti ini almari dapur aku. Ternyata untuk material triplek ada sisa. Kemudian aku manfaatin untuk membuat ambalan seperti ini. Ini kerangkanya, dan lagi-lagi aku lapisin nantinya dengan wallpaper dengan motif serat kayu. Seperti ini motif wallpapernya. Persiapan untuk ditempel ke kerangka ambalan yang tadi. Nah, ini proses penempelannya harus super hati-hati ya biar kelihatan rapi. Nah, ini dia hasilnya seperti ini, ada 2 ambalan.
yang nantinya aku akan pasang di atas meja dapur aku. Sekarang pemasangan rel gantungan alat-alat dapur. Ini cara sekupnya seperti ini. Harus sabar, pelan-pelan. Ini aku order di Shopee, waktu itu harganya kisaran 65 ribuan. Nah, seperti ini tuh fungsional banget ya. Kedua ambalan sudah terpasang semuanya. Kini saatnya aku memasang beberapa hiasan dinding di atasnya. Nah, ini bunga gantung, cantik sekali, aku suka banget dengan bunga ini. Beberapa hiasan bunga ini aku beli secara offline di daerahku di Kota Semarang. Nah, sudah terpasang semuanya. Gimana teman-teman, menurut kalian? Kalau ada masukan tolong ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini pemasangan lampu sensor otomatis. Aku pasang supaya aku mendapatkan cahaya lebih terang pada waktu aku memasak di malam hari. Waktu itu aku order di Shopee, harga kisaran 15 ribuan. Lanjut pemasangan ambalan dan hiasan dinding di area laundry. Nah, sudah terpasang. Ini area laundry aku. Cukup minimalis sekali. Nah, seperti ini. Seperti video-video sebelumnya, sebelum kita melihat hasil akhir dari renovasi dapur minimalis aku, yuk simak beberapa tips menarik dari aku. Ini dia. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a Sampailah di penghujung akhir video ini. Inilah dapur minimalis aku. Dan sekarang pertanyaannya, di mana sih aku menaruh barang-barang dapur aku? Dan perintilan-perintilan apa aja sih yang ada di atas area meja dapur ini? Karena durasi tidak cukup, lanjut di part 2 ya. Jadi ikuti terus video aku renovasi dapur minimalis part 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.